Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintah sesuai karakteristik good governance. Selanjutnya kita menuju pada peta materi. Pada peta materi kita masih membahas mengenai pelaksanaan pemerintah sesuai karakteristik good governance. Dan yang kali ini kita bahas adalah subbab C, dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Yang di dalamnya nanti yang kita bahas yang pertama adalah pemerintahan yang tidak transparan, dan yang kedua adalah faktor penyebab pemerintahan yang tidak transparan, dan yang ketiga adalah dampak pemerintahan yang tidak transparan, dan yang keempat adalah upaya pencegahan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Dan selanjutnya kita menuju video materi pembahasan. Pada subbab C yaitu dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Yang pertama adalah pemerintah yang tidak transparan. Pemerintah dikatakan transparan atau terbuka apabila dalam penyelenggaraannya terdapat kebebasan informasi dalam berbagai proses sehingga mudah diakses mereka yang membutuhkan. Sedangkan pemerintahan yang tidak transparan atau tertutup berarti suatu proses atau cara penyelenggaraannya dilakukan oleh sekelompok orang dan tidak diketahui oleh umum atau rakyat. Dampak dari pemerintahan yang tidak transparan cepat atau lambat akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, dan diktator. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut. Yang pertama pada tingkat sistematik yaitu sistem politik cenderung makin tertutup atau eksklusif. Yang B, menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog pada unsur-unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah faktor penyebab pemerintahan yang tidak transparan. Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan, yaitu yang pertama adalah pengaruh kekuasaan. Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara. Yang B, sosial ekonomi. Terjadi konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dan adil, yang menyebabkan pemerintahan tidak terbuka pada masyarakat. Yang C, politik dan hukum. Sistem pemerintahan yang otoriter membuat para pemimpin tidak lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat dan hukum hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Yang ketiga, dampak pemerintahan yang tidak transparan. Pemerintahan yang tidak transparan memberikan banyak akibat atau kerugian bagi bangsa dan negara. Adapun dampak pemerintahan yang tidak transparan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama pada bidang politik. Berikut dampak pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang politik. Yang pertama adalah sistem kekuasaan yang cenderung sentralistik, dan yang kedua hak-hak politik warga negara sangat dibatasi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah bertujuan mengamankan kekuasaan. Yang keempat adalah pemerintahan dikuasai golongan tertentu. Yang kelima, pergantian kekuasaan yang tidak transparan. Yang keenam adalah kekuasaan presiden yang terlalu luas. Yang ketujuh adalah birokrasi berbelit-belit. Yang kedelapan adalah DPR tidak melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal. Yang B, di bidang ekonomi. Berikut dampak pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, banyak pungutan liar di berbagai instansi. Yang kedua, kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Yang ketiga, investor enggan berinvestasi karena banyaknya perizinan. Yang C, bidang sosial budaya. Berikut dampak pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, terjadi diskriminasi sosial dalam interaksi sosial masyarakat. Yang kedua, terjadi penggusuran dan perampasan hak milik warga. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat yang terabaikan. Yang keempat, sistem jaminan sosial dan tingkat kesejahteraan masih sangat rendah. Yang kelima, perkembangan kebudayaan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Yang D, di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Berikut dampak pemerintahan yang tidak transparan dalam bidang Hankam.
Yang pertama adalah kebijakan hukum yang memihak kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, penguasa seolah-olah kebal terhadap hukum. Yang ketiga, jaminan keadilan hukum belum berjalan dengan baik. Yang keempat, kesadaran hukum masih sangat rendah. Yang keempat adalah upaya pencegahan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Untuk menghindari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sehingga melahirkan budaya KKN dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah formal pemerintah. Yang pertama, pemerintah dan pejabat publik perlu dilakukan pengawasan oleh aparat berwenang serta masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peran hakim, serta KPK. Yang ketiga, pembekalan secara intensif dan sistematis terhadap aparatur, pemerintah, dan pejabat publik dalam nilai-nilai agama dan budaya. Yang keempat adalah menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Yang kelima adalah mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Yang keenam, meningkatkan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Yang B, organisasi non-pemerintahan dan media massa. Yang pertama adalah ketertiban lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Yang kedua, adanya kontrol sosial untuk perbaikan komunikasi yang berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Yang C, pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah mengenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah maupun di rumah tentang perlunya transparansi dalam mengelola pemerintahan. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai tolak ukur dalam menjawab tantangan yang dihadapi sesuai visi Indonesia masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kerukunan sosial antar pemeluk agama, suku, dan kelompok masyarakat lainnya. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.